Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita masih di bab 24 ya, halaman 116 ya. Halaman 116. Kemarin kita ya sekarang di pertemuan ke-54 ya. Kemarin sampai dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga sudah syarahnya belum. Sah? 116. An Abi Hurairah itu. Dalil yang ketiga, dalilus salis. Ya, dalilus salis. Dalilnya sudah, ya sekarang kita lihat syarah di bawahnya ya. Jadi ya kita ulang. Ad-dalilus salis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja itu yang 7 dosa yang membinasakan? Ya as-sab'al mubiqat tadi ya. Qala, kata Nabi, asyirku billah 1, wa sihru 2, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq ya 3, kemudian wa aklu riba, makan riba 4, wa aklu malil yatim 5, wa tawalli yaumaz zahfi ya 6, wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jadi yang pertama syirik pada Allah. Nah, yang menjadi pembahasan kita di bab 24 as-sihru ya. Padahal kemarin apa? Pada sihir juga syirik. Ini namanya az-zikrul khas ba'dal am. Nyebutin yang khusus setelah yang umum. Kan sihir termasuk syirik kan? Tapi kok seolah beda gitu kan? Kayak nomor 1, nomor 2. Nah, itu mengisyaratkan bahwa perkara sihir ini ya ingin ditekankan gitu ya akan bahayanya, makanya disebutin. Padahal sebenarnya nggak disebutin asyirku billah juga sebenarnya udah termasuk syirik gitu kan. Kemudian membunuh ya jiwa yang diharamkan Allah ya, maka itu dosa yang ketiga yang membinasakan. Memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli, dan membelot kabur ya yaumaz zahfi, pada peperangan, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh ya qazaf, menuduh wanita muslimah yang merdeka ya, yang baik-baik itu sebagai pezina ya. Qazaf itu menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Nah, syarahnya yang belum ya. Ijtanibu tadi kan ayat hadis awal, ijtanibu ay utruku, maksudnya tinggalkanlah, ma'al bu'di ya, bersama dengan ya menjauh. Bu'd itu kan menjauh. Bi'an nakuna fi janibin wa hiya fi janibin akhar. Jadi kan perintahnya Nabi itu jauhi. Ijtanibu itu maknanya utruku ma'al bu'di, tinggalin dan jauhin gitu kan. Tinggalkan sambil menjauh. Karena ada orang yang dia nggak ngerjain, dia meninggalkan, cuman dia tetap aja ya istilahnya misalnya berteman dengan orang yang ya kalau dia lalai sedikit dia bisa terjerumus, tapi dia meninggalkan ya. Tapi beda, perintahnya itu istanibu, yaitu tinggalkan sambil menjauh ya, bukan semata-mata meninggalkan.
Makanya bi annakuna ya, yaitu kita berada fi janibin di satu sisi, wahia fi janibin akhar, sedangkan dosa yang tadi yang membinasakan itu fi janibin akhar, di sisi yang lain. Jadi saling jauh, barat dan timur gitu kan. Kemudian as-sab'a 7. Tadi kan istanibu as-sab'a al-mubiqat 7. Nah 7 ini hadza la yaqtadil hasra, ini tidak menunjukkan hasr, pembatasan. Jadi dosa yang membinasakan itu ada lebih dari 7, tapi kenapa disebut 7? Ini 7 di sini bukan nggak ada yang ke-8, nggak ada yang ke-9 ya. La yaqtadil hasra, tidak berkonsekuensi atau tidak menunjukkan pembatasan. Mengapa? Fa inna hunaka, karena di sana ya, maksudnya kita bisa melihat mubiqatin ukhra, ada banyak dosa-dosa besar yang membinasakan juga, Ya, contoh di sini yang nggak disebut apa? Durhaka sama orang tua, kan harusnya kan nomor 2 tuh sebenarnya. Habis syirik kan durhaka dulu kalau di hadis yang lain. Ya intinya 7, nyebutin 7 itu dalam rangka bukan pembatasan. Wa aklu riba, apa yang dimaksud dengan memakan riba? Maknahu makan riba ya. Oh enggak, saya mah nggak pakai makan, tapi beli mobil gitu misalnya pakai riba gitu. Ini maksudnya wa aklu riba, maknahu, maknanya akhadahu. Jadi bahasanya sih aklu, akalan, makan. Tapi maknanya itu apa? Akhadahu, ya menggunakan, mengambil gitu. Ya entah buat makan kayak minum kayak apa aja, pokoknya akhadahu ya. Jadi dalam istilahnya memang memakan riba. Jadi memakan itu bukan semata-mata makan doang pakai duit riba, enggak gitu. Jadi maknahu akhadahu, yaitu mengambil. Sawaun, sama saja. Sawa itu kan sama ya. Kayak jadi bahasa Indonesia tuh sawa tuh sama. Kalau temenannya tuh yang orang Arab, sawa sama gitu, dia bilang sawa gitu, pada sama. Sawaun, sama saja. Isti'maluhu ya, istamalahu ya, afwan. Istamala yastamilu ya. Istamalahu, seorang itu menggunakannya, maksudnya menggunakan riba, fil akli itu buat makan kek, awil farasi atau beli kasur ya, au ghairi dzalik atau apapun ya, maka itu termasuk ya menggunakan riba ya. Kemudian wariba huwa tafadulun ya. Sedangkan riba itu ada yang riba tafadul, yaitu penambahan ya. Fi aqdin baina asya'i yajibu fiha at-tasawi ya. Jadi riba itu adalah ya adanya penambahan ya, tafadul itu ada tambahan di dalam akad, fi aqdin ya. Fi aqdin baina asya ya, di dalam akad pertukaran ya, dua jenis barang gitu ya. Yajibu fiha tasawi, yang wajib setara. Jadi ini namanya riba fadl ya, istilahnya riba fadl. Riba fadl itu riba yang terjadi karena ada tambahan pada akad tukar menukar dua barang, yajibu fiha tasawi, yang mesti setara. Kalau emas ya setara sama emas, jangan ditukar sama yang lain, atau duit sama duit, terus duit yang satunya lagi 1.000 tukar 110.000 gitu ya. Itu jadinya ada tambahan. Jenis yang kedua, wanas fi aqdin baina asya'i yajibu fiha taqabud ya. Jadi riba juga ada namanya riba nasi'ah ya. Dari kata itu nama riba fadl, ada tambahan riba nasi'ah, yaitu ada kalanya ada riba ya di dalam
ya penangguhan di dalam satu akad terhadap sesuatu yang wajib ya saling taqabud ya, saling serah terima pada saat itu juga. Jadi kayak beli emas itu kan harus di satu majelis ya. Itu namanya riba nasiah. Jadi ada penangguhan, ada jeda. Nah, ini sebenarnya detailnya di fikih muamalah ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Sebenarnya kita bahas sihirnya ini ya di bab 24 ya. Makanya di sini wayan qasimu ila qismain, maka riba itu ada dua ya. Al awal riba fadlin, riba fadl, yaitu riba yang karena ada tambahan ya, ziyadah. As-sani riba nasiah, takhir, yaitu riba karena ada penangguhan ya. Dosa selanjutnya wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini dosa besar ya, membinasakan. Wal yatimu huwa, dan definisi yatim itu adalah man mata abuhu, siapa orang yang mati bapaknya, qabla bulughihi, sebelum balik. Kalau sudah balik bukan yatim ya. Iya, batasannya balik aja. Iya. Jadi kalau udah balik bapaknya meninggal, berarti bukan yatim ya, karena hitungannya dia sudah bisa ini sendiri ya, tanggung jawab terhadap hartanya gitu kan. Zakaran kana amunsa, mau laki atau perempuan ya, itu namanya yatim. Jadi anak yatim itu yang belum balik, makanya nggak ada bapak yatim. Watawalli yaumaz zahfi, ini dosa besar selanjutnya kabur ya, membelot, mundur, yaitu al idbar. Idbar itu lari, kabur. Yauma talahumis saffain ya, yaitu ketika ya sudah mulai perang gitu ya, fil kita lima al kufar, yaitu lari dalam peperangan ya, di mana perang itu sudah berlangsung ya terhadap orang-orang kafir, maka nggak boleh itu tawalli, berpaling, kabur, nggak ikut perang ya. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dosa selanjutnya adalah menuduh ya, tadi qazaf itu menuduh wanita baik-baik sebagai wanita pezina ya, maka di sini hadnya itu kalau nggak salah di ini ya, dicambuk ya, had qazaf itu ya. Jadi itu termasuk dosa besar ya. Jadi menuduh seorang yang berzina ya tanpa bukti kuat ya dalam Islam ya, perbuatan yang dianggap kejahatan ya. Karena nanti orang yang menuduh berzina namun tidak bisa membuktikan gitu, makanya hati-hati ya. Nah, had qadzaf ini dicambuk ya. Nah, orang yang nuduh wanita baik-baik berzina terus nggak terbukti itu, misalnya kamu pezina gitu ya, maka itu harus dicambuk. Ya. Apa? Riba. Oh, riba. Nih. Kalau saya sudah beri itu kan memang dulu ya sampai sekarang masih. Itu kan kita pinjam tuh riba. Kita termasuk riba Pak, kan kita paling pinjam. Mengambil lebihnya kan orang bank gitu. Nah kita ini termasuk ribanya atau gimana? Iya, karena dua belah pihak yang terlibat tetap terlibat. Kita nggak makan riba. Kenapa? Kita kan nggak makan uang riba ya. Tapi kita beri, maksudnya memang ribanya dari pihak sana, cuman bahkan ini ya, yang ngelihat itu ya, yang mencatat itu kan nggak makan deh sebenarnya. Termasuk juga. Iya, itu di hadis yang lain tapi ya bukan hadis yang ini gitu. Lanjut ya. Jadi ini yang tadi yang terakhir. Oh ya, kasih. Nah, selanjutnya Sauzi, wa qatlun nafsil lati. Silakan. Tabel. Wa qatlun nafsil lati harrama Allahu wa hiya arba'u.
al-mu'minu li imanihi zimmi kafir zimmi al-zimmi alladhi yanana wa bainihi zimmatun ma'a bizalil badli jizyah jizyati muahad bainana wa bainihi abdun alla yuharibuna wala nuharibu wala nuharibu al-musta'man bainana wa bainahu amalun bi tijaratin aw liyafihim al-islam liyafhamu ya al-islama. Itu yang zimi itu alladzi bainana ya, kurang ba itu. Ya. Alladzi bainana wa bainahu ya. Nah, ini didetailkan wa qatlu nafsil lati haramallah, yaitu membunuh jiwa yang Allah haramkan, kan itu enggak boleh. Apa saja itu ada 4. Yang jelas orang beriman. Kenapa enggak boleh? Li imanihi, karena keimanannya enggak boleh dibunuh. Kemudian azimi, ini orang kafir. Tapi kafir zimmi itu apa? Alladzi bainana wa bainahu, yaitu yang diantara kita dengan dia zimmatun, ada jaminan. Zimmah itu jaminan supaya mereka enggak dibunuh ya. Ma'abadzil jizyah. Tapi dengan catatan mereka harus bayar jizyah. Upeti. Lumayan gede, anak lupa ya berapa ininya ya. Tapi kalau di negeri Islam tuh begitu ya. Dulu ya. Ya kafir zimmi itu selalu bayar jizyah setiap tahun, nggak salah. Hah? Ya mirip, cuman hitungannya berapa gitu ya. Anak lupa itu, ada di kitab fikih. Nah itu zimmi nggak boleh ya, nggak boleh dibunuh karena dia sudah dapat zimmah, jaminan, bayar tapi. Kemudian kafir muahad itu bainana wa bainahu ahdun, ada perjanjian an la yuharibuna ya, agar kita tidak memerangi mereka ya, dan juga wala nuharibuhu, dan mereka juga enggak memerangi kita. Jadi itu ada perjanjian ya. Nah, kemudian al-musta'man itu kafir musta'man bainana wa bainahu amanun ya. Antara kita dengan mereka ada jaminan keamanan. Ini lebih tepatnya kayak mungkin apa ya, delegasi lah. Delegasi musuh nih, cuman ya nanti kan khianat kan kalau dia datang dihabisin gitu kan. Biasanya buat berdagang di tajaratin ya. Atau belajar Islam, liyafhama yafhamu ya. Liyafhama al-islama, itu belajar mempelajari Islam. Nah, ini kan ya namanya mau belajar dia kan. Ini enggak boleh 4 ini. Lanjut Ustaz datang illa bil haqq. Illa bil haqq wa hiya bil haqqi apa? Illa bil haqqi wa hiya salasun. An-nafsu bin nafsi ya. An-nafsu bin nafsi Sayyibu azani ya. At-tariku lidinihi ya. Al-mufariqu lil ya. Ya kan waqatlu nafsi lati haramallah illa bil haq, kecuali yang boleh. Maka yang boleh itu ada 3.
An-nafsu bin nafsi itu kisos, ya. Jiwa dengan jiwa, tangan dengan tangan gitu kan. Kemudian as-sayyibuz zani, ya, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani yaitu pezina yang udah pernah menikah, ya, maka dia kan dirajam. At-tariku lidinihi yaitu yang murtad, ya, tarik, meninggalkan agama, murtad. Ini juga hukumannya dibunuh. Maka boleh kan illa bil haq. Al mufariqu lil jamaah, dan keluar dari jamaah. Ya, maksudnya jamaah kaum muslimin. Ini murtad juga sih, sama. Ya, murtad juga maksudnya. Sudah tidak Islam. Maka itu boleh. Yang nggak boleh 4, yang boleh 3 gitu kan. Iya, kalau ketangkep ya, kalau kisos kan berarti dilaporin. As-sayyibuz zani bisa ngasih tahu ngaduin sendiri. Tapi kalau enggak, harus syaratnya juga berat tuh, harus ada 4 saksi dan 4-4-nya ngelihat. Kan sulit ya. Dan nggak berlaku CCTV, itu nggak berlaku. Sih nggak bisa pakai CCTV, itu harus, makanya susah. Makanya rata-rata nggak tahu ya, di zaman Nabi itu yang dirajam itu nggak tahu ya. Nanti kalau ada hadis yang lain yang Anda pernah dengar tuh, rata-rata yang ngajuin diri. Jarang yang ketangkep basah karena lumayan sulit ya. Cuman nggak tahu setelah zaman Nabi yang dirajam itu gimana ya. Maksudnya karena harus 4 orang dan ngelihat langsung gitu ya. Kan sulit ya biasanya. Kemarin yang digerebek itu ya, di mana itu ya? Yang panti pijet. Sawangan Baru ya, Haji Daman apa? Iya. Itu yang arah itu puskesmas ya? Iya, dari situ. SD itu. Iya. Ya, tapi kan itu juga susah maksudnya 4 orang gitu kan. Nah, kalau yang ini murtad bisa ditangkepin ini kalau zaman dulu. Iya. Hah? Apanya? Kalau kalau itu Saifuddin Jubri dulu pimpinan pondok pesantren Darul Arqam. Keluar dia. Ada di pendeta. Iya. Kayaknya ada videonya? Belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat. Itu Darul Arqam sini. Darul Arqam sini. Oh, dia. Belakang puskesmas. Kalau zaman Nabi ini biasanya nabi palsu ya, gitu-gitu yang yaitu yang ketangkep ya. Makanya atau yang memang mendeklarasikan diri gitu ya. Itu bisa kalau kayak di Saudi aja, misalnya di Saudi tuh habis gitu kan. Gitu ya. Alam. Selanjutnya Laput wa tawalli yajuzu fi salasati mawadi'. Silakan. 117 ya. Mutaharrifan lil qital. Yansarifu liyasluha min sya'nihi wa yuhayyi'u al-islah al-aslihata yanharifu min jihatin ukhra ya. Jadi kabur atau mundur itu yajuz, boleh. Jadi nggak semuanya dilarang ya. Kalau ketemu pasukan
10 kali lipat lebih daripada kita, udah mulai mundur tuh, ya kan? Kalau di Badar kan 3 sama 3 ya. Berarti kan 1:3 ya, 1:3 itu masih lanjut gitu kan. Tapi kalau udah 10 sih ya mudarat jadinya. Nah, ini makanya mundur itu boleh pada 3 tempat. Mutaharrifan liqital itu di surat Al-Anfal ya. Al-Anfal ini peperangan ya, banyak ceritanya. Mutaharrifan lil qital. Mundur untuk mutaharrifan ngatur strategi ya. Kaman yansarifu sebagaimana mundur liyasluha untuk memperbaiki keadaan, dan wayuhayyi itu mempersiapkan aslihah senjata, au yanharifu inharafa yanharifu atau menyerang liyati min jihatin ukhra dari arah yang lain. Dia mundur terus dia nyerang dari arah yang lain. Ya sebenarnya itu mundurnya tuh ada tujuan gitu kan. Mundur karena ngatur strategi, nyiapin senjata, atau nyerang dari arah yang min jihatin ukhra. Itu di surat Al-Anfal. Ada mutahayyizan ila fi'atin yang tumbuh ya yang dhammu ma'a qa'ibatin ukhra lidoruratin bisyartin ala yakunu ala jaisil ala jaisi dororun ya. Nah, boleh yang kedua yaitu mutahayyizan. Mutaharrifan tadi apa? Mundur untuk siasat. Kalau mutahayyizan itu mundur untuk bergabung dengan sekutu gitu ya, ila fi'atin, dengan pasukan lain. Ini surat Al-Anfal juga nih ayat 16. Yaitu yang dhammu bergabung ma'atau ifatin ukhra bersama dengan pasukan lain. Lidoruratin karena ada darurat. Bisyartin dengan syarat. Ini enggak semata-mata bisa bergabung, ada syaratnya apa? Alla yakuna ya ala jaisi dororun, yaitu dengan syarat tidak menimbulkan doror, yaitu bahaya, ala jais kepada pasukannya ya. Jadi malah bergabung malah jadi bahaya, nggak boleh juga ya. Jadi ini ya, dengan syarat ya, bergabung dengan pasukan lain selama tidak ada mudarat. Nah, kemudian yang terakhir, idza kanal kuffaru aksaro ya. Jika orang kafirnya itu lebih banyak ya, min mislail muslimin ya, lebih banyak 2 kali lipat. Jadi memang udah turun sih. Jadi dulu 3 masih lanjut, bahkan kalau 10 masih tetap nggak boleh, turun 3 1/3. Ini lebih dari 2 kan? Ya, apabila pasukan kafir itu lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau masih 1/2 masih ayo, masih nggak boleh mundur. Tapi kalau udah 1/3 itu udah secara ini ya, hukum itu udah boleh ya. Kalau mau maju lagi ya pertimbangan panglimanya. Fayajuzul firar ya, maka boleh untuk mundur hina izin. Ya pada waktu itu. Jadi batas minimalnya itu 2 kali lipat ya. Lebih itu udah boleh, maksudnya sudah boleh mundur kalau mau. Kalau enggak ya bisa lanjut. Tapi kalau enggak memudaratkan. Nah, kemudian al-adilatur rabi'u ila sabi'i. Ya, jadi dalil yang keempat, tadi kan dalil 3 ya. Itu yang 7 yang membinasakan. Nah, ini dalil 4, 5, 6, 7. Ya, 4, 5, 6, 7. Yaitu wa an Jundubin marfu'an, dari Jundub marfu. Berarti kalau marfu kan kita belajar mustalah hadis,
yaitu nyampe Nabi, yaitu kata Nabi haddus sahir. Jadi meskipun yang ngomong Jundub ya, tapi ini sebenarnya Rasulullah bersabda gitu ya. Haddus sahiri, yaitu hukuman bagi tukang sihir, had ya, hukuman tukang sihir, darbuhu bisayf, yaitu dipenggal ya dengan pedang ya. Jadi itu kalau di Saudi begitu kalau ketahuan biasanya. Rawahu at-Tirmidzi ya, riwayat Imam Turmudi atau Tirmidzi, bacanya bisa dua, Imam Turmudi ya, atau Tirmidzi biasanya. Wa qala as-sahihu annahu mauquf. Dan hadis ini ya yang benar adalah mauquf. Meskipun tadi kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan Kitabut Tauhid bilangnya marfu ya. Bilangnya marfu, tapi kalau kata Imam Turmudi itu bilangnya hadisnya mauquf. Berarti mauquf itu apa? Cuman sampai sahabat ya. Ingat kan? Hadis mauquf itu perkataan sahabat. Ya, kalau marfu itu kan berasal dari Rasul. Kalau mauquf itu perkataan atau perbuatan sahabat. Jadi memang diperselisihkan sih ya. Tapi ada dari hadis yang lain di Sahih Bukhari nih. Di Sahih Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab itu mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir. Jadi ada hadis yang lain sebenarnya. Kalau pakai hadis yang ini dia mauquf memang. Ya. Nah, ketika Umar membunuh para penyihir ya waktu itu, kata Ibnu Qudamah, nggak ada satupun yang mengingkari, maka jadi ijma. Gitu. Jadi ijma, nggak ada yang komen gitu kan. Ya makanya jadinya ya jadi syariat gitu ya. Maka udah disepakati bahwa hadnya tukang sihir itu dibunuh. Dan juga anaknya itu Hafsah radhiyallahu anha itu pernah memerintah membunuh budak perempuannya. Jadi dia punya budak, terus si budak ini menyihir Hafsah ya radhiyallahu anha. Maka Hafsah memerintahkan untuk membunuh si budak perempuan ini. Itu juga di Sahih Bukhari. Ini jadi ijma. Kemudian kelima, wa fi Sahihil Bukhari an Bajalah tabni Abadah ya. Itu hadis yang kelima. Kata Bajalah, kata Umaru binul Khattab aniqtulu kullasahirin wasahirah. Ini tadi hadisnya. Bahwasanya Umar mewajibkan, kata Batu mewajibkan bahwasanya untuk membunuh setiap penyihir laki wasahirah, penyihir cewek. Qala faqalna salasa sawahir. Nah, ini hadis yang lain ya. Ini di Sahih Bukhari ya, hadis di Sahih Bukhari. Jadi Umar mewajibkan ya untuk membunuh tukang sihir laki atau perempuan ya. Kemudian katanya tadi apa? Qala faqatalna, maka kami sudah membunuh 3 orang penyihir ya, kata Umar ya ketika itu. Itu yang digarisbawahi itu hadnya ya. Nanti kita jelaskan. Sudah ada beberapa pendapat. Kemudian yang keenam, wasahaan Hafsah. Nah, ini tadi anaknya beliau radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyah, untuk beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya, laha saharatha, yang telah menyihirnya. Fakutilat, maka budak perempuan itu dibunuh. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa kadza sahaan Jundab ya, qala Ahmad ya, dari Imam Ahmad an salasatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah ya kata Imam Ahmad, yaitu membunuh tadi pada penyihir juga dilakukan oleh salasatin min ashabi Rasul,
3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya lanjut, sadata. Ma huwa hukmus sahir? Sekarang kesimpulannya. Apa hukum Mahwa hukmus sahiri? Syahiri Al-Qawlu Al-Awalu Ya. Muhammadun bin Abdil bin Abdil Wahab Ibnil Abd, ya. Muhammad bin Abdil Wahab. Abdul Wahab rahimahullah as-sihiri As-sihru asiru kulluhu kufrun. was-sahiru yuqbalu Yuqtalu, ya. yuqtalu Apa majhul kan? Dibunuh. Yuqtalu mutlaqan. Wa taubatuhu Indah. Ya. Jadi ada beberapa pendapat nih. Ma huwa hukmus sahir? Apa hukum penyihir? Pendapat pertama, ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. As-sihru kulluhu kufrun, karena sihir itu semuanya kufur, nggak ada ceritanya sihir yang nggak kufur. Meskipun waktu itu kan di pekan lalu bulan lalu kita bilang Imam Syafi'i itu bilang ada sihir yang tidak kufur, ya itu yang pakai apalah yang kemarin obat-obatan gitulah. Ya tapi kata beliau sihir semuanya kufur, ya itu sudut pandang yang lain, ya. Makanya penyihir yuktal secara mutlak, dibunuh secara mutlak. Kalau udah dibunuh, ya taubatnya wa taubatuhu indallahi taala. Itu taubatnya kembali kepada Allah. Karena supaya diampuni ya harus dihad, ya kayak inilah, bisa pezina gitu kan, mau bersih ya dirajam gitu kan. Makanya jangan sampai mencela orang yang sahabat itu kan ditegur ya. Ya karena ngelempar batunya itu kegedean gitu kan, saking semangatnya gitu. Kemudian kata Nabi itu ya, kalau darahnya itu kalau taubatnya itu dibagi-bagi kepada penduduk Mekah niscaya cukup gitu. Berarti kan Masya Allah ya, orang yang mau dirajam gitu ya, misalnya mau taubatnya benar-benar gitu ya, itu taubatnya kalau dibagi-bagi ke penduduk Mekah itu cukup gitu ya, bahasanya gitu. Lanjut, Mas Fauzi, al-qaulu tsani. Ya, pendapat kedua, ini pendapatnya Imam Syafi'i ya rahimahullahu taala. Wa hadzal ladzi rajjahahu asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan pendapat yang kedua ini yang Syekh Ibnu Utsaimin rajjahahu, merojihkannya. Dia mentarjih, merojihkan pendapat Imam Syafi'i. Ya ini Syekh Utsaimin yang punya Al-Qaulul Mufid ya. Muridnya ini ya. Atau yang mensyarah Syekh Haisam ini. Ya, justru beliau berpendapat yang kedua, enggak sependapat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kitab tauhidnya. Karena ada dua. Karena ada sihir syayatin, yaitu menggunakan bantuan setan. Fa'iluhu murtad. Nah, kalau yang ini kan kalau tadi yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mutlak gitu kan, pokoknya mutlak sihir dibunuh gitu kan. Kalau Imam Syafi'i atau yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maka kalau sihir yang menggunakan bantuan setan, pelakunya murtad, yustatabu ya, kemudian dimintai tobat, suruh tobat dulu. Fa in taba, kalau dia bertobat, qatalnahu, tetap aja dibunuh. Ya, dimintai tobat dulu. Fa in taba, kalau tobat, qatalnahu, kan karena harus ditegakkan kan hadnya. Maka dibunuh secara hukum Islam, haddan, sebagai had.
Li'annahu muslimun, tapi dia muslim. Meninggalnya itu muslim. Ya kayak tadi lah pezina misalnya dirajam. Ya, dia tobat kan sebenarnya, tapi ya meninggalnya muslim, dikubur sebagaimana di pemakamannya kaum muslimin dan yang lain. Wa in lam yatub, kalau enggak tobat, qatalnahu, tetap juga dibunuh. Ala annahu kafirun murtad, tapi dibunuhnya gara-gara dia kafir karena telah melakukan sihir, murtad gitu. Beda ya, kalau dia tobat tetap dibunuh, cuman dia muslim, diperlakukan sebagaimana orang muslim. Nah, kemudian yang terakhir ya sihrul ya adwiyah. Itu sihir pakai bantuan obat-obatan wal aqaqir dan aqaqir. Aqaqir ini ya semacam itu juga lah, ya sama kayak yang tidak pakai setan lah bahasanya kan kemarin ya, kayak bau-bauan atau yang lain ya, kurang tahu juga ya. Nah, kalau yang ini ya, kalau ini kan nggak bantuan setan ya. Obat-obatan, aqaqir, asap gitu ya. Intinya menimbulkan pengaruh lah, seorang jadi orang itu tersihir. Hukmu fa'ilihi, maka hukum pelakunya huwa hukmus sha'il al-mu'tadi, yaitu hukumnya seperti penjahat. Sha'il itu penjahat. Dia nyihir, dia ngeganggu orang, tapi nggak pakai setan, yang pakai obat-obatan atau yang lain gitulah, yang pokoknya nggak pakai setan. Maka hukumnya itu seperti hukmus sha'il. Sha'il itu penjahat, al-mu'tadi, ya yang menyerang. Kan dia ngeganggu kan, kayak penjahat aja dia menyerang. Wa yuqtal haddan ala annahu muslimun, ya, dan dia tetap dianggap tetap dibunuh. Pertama yuktal haddan, ya dia bunuh kalau dia sampai ngebunuh orang ya, ala annahu muslimun ya, karena dia tetap dianggap seorang muslim ya. Jadi itu kesimpulan untuk hukum penyihir. Jadi yang bilang secara mutlak ya, karena dalilnya karena Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu, siapa orang yang mengganti agama, faqtuluh, maka bunuhlah. Nah, kalau sihir dia udah murtad gitu kan. Nah, kalau pendapat kedua itu yang dibagi gitu, pakai setan apa enggak. Kalau pakai setan dibunuh, kalau enggak pakai bantuan setan dirinci gitu kan. Kalau nggak pakai bantuan setan tapi sampai ngebunuh, sampai bikin orang mati, maka dibunuh gara-gara ya kayak penjahat itu hanya, ya kan. Tapi kalau sihirnya nggak pakai setan tapi nggak menyebabkan orang lain mati, maka ya nggak dibunuh ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.